Maka laksanakan ibadah malam, baik sholat tahajud atau baca Al-Quran atau zikiran, sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Ada orang yang mungkin pensiunan, paginya nggak kerja, bisa mengerjakan ibadahnya mulai dari jam 12 malam. Setelah bangun tidur terus ibadah sampai sholat subuh, tidak tidur lagi. Nanti tidurnya setelah sholat subuh. Biarin, karena dia mau pensiunan, nganggur. Ya, nggak jadi fitnah. Atau ada orang yang paginya harus kerja, harus usaha, maka dia bangunnya malam, umpamanya jam 11 udah bangun tidur, dia sholat 2 rakaat, 4 rakaat, setelah itu tidur lagi. Nanti sholat subuh bangun, seger badannya, terus tidak tidur lagi, besok paginya kerja usaha. Silahkan, sesuaikan dengan kondisi kita, Pak. Catatannya tadi Pak ya, jangan sampai ibadah di malam hari yang kita kerjakan menjadi fitnah. Tahajudnya disalahin, padahal bukan tahajud yang salah. Ya kan Pak ya? Aturan sholat tahajud atau ibadah malamnya jadi pahala, gara-gara fitnah akhirnya jadi kambing hitam, bukan jadi pahala. Ya. Tahajudnya disalahin, kayak kebo. Siapa yang ngelakuin zina, kebo disalahin. Untung di Depok nggak ada kebo. Kalau ada kebo disepak itu orang. Enak aja lu yang melaksanain, lu yang enak, gua yang disalahin gitu ya. Iya, hiburan Pak, lagi hujan. Kerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Ayat Al-Qurannya, monggo baca di surah At-Taghabun. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairal li anfusikum wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Bertakwalah kalian sesuai kemampuan masing-masing, serta dengarkan dan taatilah Rasulullah. Itu ayatnya Pak. Kita beribadah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jangan mengukur kemampuan orang dengan kemampuan kita. Baju ukuran kita jangan dipakai untuk ukuran orang, belum tentu muat. Kita bisa ibadahnya 10 rakaat tahajud, 20 rakaat. Lalu jangan memaksa orang, ayo kerjakan tahajudnya 10 rakaat, 20 rakaat. Akhirnya malah jadi fitnah, bangunnya kesiangan. Lagi apa? Boleh Pak, pokoknya asal tidur. Enggak harus tidurnya berjam-jam, 5 menit, 10 menit, karena dia kerja malam, dagang malam gitu kan. Bukan kerja malam, kerja di malam hari, dagang di malam hari. Lalu dia tidur sekedar 5 menit, 10 menit, terus kerjakan sholat 2 rakaat cukup Pak. Itu dapat tahajud, fadilah tahajud. Habis itu kerja lagi, dagang lagi. Enak kan? Akhirat dapat, dunia dapat. Itu doa yang kita ucapkan, Rabbana
dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia dapat hasanah, akhirat dapat hasanah. Kalau istrinya nama Fatimah nggak usah cemburu. Ya Allah. Tahajud umpamanya jam 8 karena sudah tidur, atau jam 9, jam 10, jam 11 karena dia sudah tidur kemudian bangun di jam-jam tersebut, termasuk nanti sholat yang dikerjakannya dalam kategori tahajud. Ayat Al-Qur'annya diantaranya surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil kumil laila illa qalila nisfahu awinkus minhu qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang-orang yang tidur, bangun, walaupun hanya sebentar di malam hari. Nisfahu, setengahnya. Mulai tidur karena dari awal isya, kemudian jam 11 bangun, terus kita begadang ibadah nggak tidur lagi sampai subuh, terus besoknya bisa kerja, bagus. Nisbahu awingkus minu qalila, atau tidur dulu, bangun jam 3, kemudian sholat malam, terus sampai subuh, besoknya tidak tidur lagi, bisa kerja, bisa gotong royong, bagus. Atau bangun nih jam 1, bangun, terus sholat 2 rakaat atau 4 rakaat, setelah itu tidur lagi, nanti subuh bangun, besoknya bisa kerja, bisa gotong royong. Oh, itu bagus, Pak. Ayatnya di surah Al-Muzammil, baca dah. Awal surah Al-Muzammil. Ya. Di akhir surah Al-Muzammil lebih jelas lagi. Di akhirnya, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ibatum minal ladzina ma'ak wallahu yaqdirul laila wan nahar alima an tusuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal qur'an alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Al-ayah, lumayan panjang Mbak ayatnya. Akhir surah Al-Muzammil. Allah itu sudah tahu kondisi kita, Pak. Ada orang yang kuat begadang semalaman, terus siangnya nggak tidur lagi. Ada yang begitu. Lah iya. Ada orang yang nggak kuat begadang semalaman. Kuatnya paling cuma 2 jam, 3 jam. Nanti tidur lagi. Makanya ibadahnya silakan sesuai kemampuan dan kondisi kita masing-masing. Gitu Pak. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kerjakan sholat yang paling mudah untuk kita. Jangan maksain. Ya. Coba baca kitab-kitab fikih seperti Kifayatul Ahyar, Imam Taqiyuddin. Kemudian Tuhfatul Muhtaj, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau menyatakan, atau Nihayatuz Zain Syekh Nawawi Al-Bantani, makruh bergadang bagi orang yang begadangnya justru menimbulkan madorot, efek negatif, efek yang gak bagus. Gara-gara begadang sakit, masuk angin.
Jangan dipaksain gara-gara begadang. Akhirnya besoknya nggak bisa ya betaguna min fadlillah. Nggak bisa kerja, nggak bisa usaha. Karena tidur. Gara-gara begadang. Akhirnya malah menimbulkan fitnah. Jangan. Makruh begadang kalau kemudian menimbulkan masyaqqah. Gitu ya. Kalau kitanya kuat begadang semalaman, silakan. Monggo. Banyak orang-orang yang kuat begitu kan. Banyak. Paling pensiun-pensiun paginya mau ngapain? Nah, malam aja ibadah. Gitu ya. Yang penting pokoknya tahajud dikerjakan. Jangan sampai ibadah di malam hari tidak kita kerjakan sama sekali. Toh Allah tidak menuntut banyak-banyak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani manusia siapapun untuk beribadah kecuali dengan kemampuannya masing-masing. Itu Pak, banyak ayatnya Pak tentang fadilahnya sholat malam atau ibadah malam banyak. Ya, misalkan gini, di surat Sajdah ada tatajaba junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang beriman itu kalau malam bangun, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh harapan dan rasa takut kepada Allah. Terus ada lagi di surah Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna fil ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Hamba-hamba Allah itu tandanya satu, mereka hidup di muka bumi, berjalan di muka bumi dengan rendah hati, gak sombong, gak petantang petenteng. Itu ibadur rahman, hamba Allah. Dua, yang kedua, kalau ada orang yang mencaci maki, menjelek-jelekan, tidak membalasnya. Yang ketiga, orang-orang yang suka bangun malam melakukan ibadah, itu tanda hamba-hamba Allah. Udah saya suka baca Maulid Deba ya? Suka baca Maulid Deba kan? Di Maulid Deba itu ada yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa yunadi hal min mustaghfirin hal min ta'ib hal min talibi hajatin fa'uniluhul matalib. Para malaikat diutus Allah kalau malam, suruh turun ke bumi. Lihat, ada orang yang beristighfar enggak malam-malam. Lihat, ada orang yang berdoa enggak malam-malam. Sangat banyak hikmahnya mengerjakan ibadah di malam hari. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melaksanakan sholat tahajud serta ibadah-ibadah lainnya di malam hari, sehingga kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa